Oke, baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dengan cara dispersi dan yang kedua dengan cara kondensasi. Nah, untuk cara dispersi, cara dispersi itu adalah dengan mengubah partikel suspensi menjadi partikel koloid. Di mana partikel suspensi ini adalah partikelnya yang lebih besar ya. Kemudian dipecah menjadi partikel yang lebih kecil sehingga menjadi partikel koloid. Nah, untuk cara dispersi ini ada di sini terbagi menjadi tiga cara. Yang pertama ada cara mekanik. Nah, cara mekanik ini adalah dengan cara digerus atau digiling. Nah, contoh pembuatan koloid dengan cara mekanik ini adalah pembuatan sol belerang. Nah, di mana untuk membuat sol belerang ini dilakukan dengan cara menggiling atau menggerus butiran-butiran kasar dari belerang ini, serbuk belerang ya, kemudian bersama suatu zat yang inert, misalnya gula, kemudian dicampur dengan air. Nah, sehingga terbentuklah sol belerang. Nah, yang kedua ada busur bledik. Nah, busur bledik di sini dialiri arus listrik. Nah, di arus listrik contohnya adalah pembuatan sol logam. Nah, jadi logam yang akan dikoloidkan ini nanti akan dijadikan elektroda yang kemudian dicelupkan ke dalam medium pendispersinya. Kemudian dialiri arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik ya. Terjadi loncatan bunga api listrik. Kemudian si logamnya ini nanti akan terlempar ke dalam air gitu dan kemudian terus membentuk sol atau partikel koloid. Oke. Yang ketiga, di sini ada cara peptisasi. Nah, peptisasi ini ditambahkan dengan bantuan pemecah. Nah, peptisasi contohnya ada yang pertama pembuatan koloid AlOH3 ya. Di sini AlOH3 berubah menjadi padatan sol jika ditambah dengan AlCl3 ya. AlCl3. Oke, yang kedua agar-agar padatan ini kan bisa berubah menjadi gel jika ditambahkan dengan air ya. Oke, itu untuk yang cara dispersi. Yang kedua kita masuk ke cara kondensasi. Nah, untuk cara kondensasi ini dengan cara mengubah partikel larutan, partikel-partikel yang kecil gitu ya, diubah menjadi partikel koloid. Nah, berarti di sini dari larutan berubah menjadi koloid ya. Yang pertama itu ada caranya dengan menggunakan reaksi redoks. Nah, reaksi redoks kita tahu di reaksi redoks itu ada terjadi dua reaksi, ada reduksi dan oksidasi. Di mana reduksi itu adalah terjadi reaksi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau Belox. Nah, kita lihat di sini contohnya ada reaksi H2S dengan SO2 menjadi H2O dan 3S. Mana yang berubah? Yang berubah di sini bilangan oksidasinya. Kita perhatikan ya, di sini untuk Beloxa itu kan plus 1 dikali 2 plus 2 jadi S-nya min 2. SO2 O itu min 2 dikali 2 jadi min 4, S-nya plus 4. Nah, untuk H2O tetap plus 1 ya. Ini O2-nya min 2. S-nya ini 0. Jadi di sini reduksi dan oksidasinya si S ya, S yang pertama ini di H2S dia mengalami kenaikan ya, oksidasi, dia mengalami oksidasi, sedangkan S yang di SO2 ini mengalami reduksi. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya cara yang kedua untuk kondensasi yaitu dekomposisi rangkap. Nah, contoh dari dekomposisi rangkap adalah pertukaran ion. Nah, di sini ada reaksi AgNO3 dan HCl menjadi AgCl plus HNO3. Nah, di reaksi ini terjadi pertukaran ion, di mana Ag itu kan muatannya positif, NO3 negatif, H itu positif, Cl juga negatif. Nah, yang positif dia akan bertukar dengan yang negatif di senyawa yang sebelahnya ya. Jadi Ag dengan Cl, H dengan NO3. Jadi hasilnya AgCl dan HNO3. Oke, perlu diketahui di sini koloidnya yang mana ini ya. AgCl ya, bentuknya solid. Nah, yang tadi juga ini yang S, dia bentuknya solid. Oke, berikutnya hidrolisis. Nah, hidrolisis ini adalah penambahan air ya, atau reaksi satu zat dengan air.
Nah, reaksi hidrolisis di sini contohnya adalah FeCl3 ditambahkan dengan air menjadi FeOH3 dan HCl. Nah, di sini koloidnya adalah FeOH3-nya ya. FeOH3 berbentuk solid. Oke. Terakhir untuk reaksi yang terakhir contoh kondensasi adalah pergantian pelarut. Nah, pergantian pelarut di mana di sini ada contohnya larutan kalsium asetat. Nah, larutan kalsium asetat ini jika ditambahkan dengan alkohol 95%, dia akan membentuk gel. Nah, pelarutnya yang semula air kita ganti dengan menggunakan alkohol. Alkoholnya yang dengan kemurnian yang cukup tinggi, yaitu 95% atau juga bisa 96%, sehingga terbentuk koloid dalam bentuk gel. Oke, demikian untuk penjelasan tentang pembuatan koloid. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.